Kosmetik memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang saat ini karena kosmetika telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup bagi wanita maupun pria di segala usia, termasuk dalamnya misalnya bedak, lipstik, pembersih, masker, dan barang lain yang dianggap sebagai kosmetik. Saat ini banyak sekali produk kecantikan yang memproduksi produk kosmetik yang berbagai formula. Salah satunya adalah masker wajah, di mana masker wajah tersedia dalam berbagai bentuk sediaan berupa bubuk, gel, maupun krim. Masker gel memiliki kelebihan karena dapat diaplikasikan langsung, memiliki kadar air tinggi, dan dapat membantu menenangkan kulit yang teritasi dan memberikan sensasi dingin saat dioleskan pada kulit. Masker wajah biasanya mengandung alkohol dan beberapa mengandung gelatin. Nah, salah satu zat non-halal yang umum ditemukan dalam produk makanan, kosmetika, dan farmasi adalah gelatin. Keberadaan gelatin babi dan sapi dalam produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan sulit diidentifikasi karena kedua jenis gelatin memiliki sifat fisik dan kimia yang hampir identik. Karena adanya faktor tersebut, sehingga menjadi urgensi penelitian ini perlu adanya metode akurat yang digunakan untuk identifikasi gelatin sapi maupun babi pada suatu produk, di mana penggunaan RT-PCR menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi dibanding dengan metode lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode real-time PCR untuk analisis gelatin babi, terutama terkait validasi metode analisis real-time PCR dengan menggunakan primer spesifik dan aplikasinya untuk autentifikasi halal dalam produk kosmetik, khususnya produk masker online shop. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi nasional sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa magister. Pada tahapan penelitian ini, kegiatan perancangan primer secara in silico telah dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli hingga Agustus sesuai jadwal penelitian yang telah ditetapkan. Proses desain dilakukan dengan menggunakan basis data genetik serta perangkat analisis bioinformatika yaitu NCB BLAST dan re-INCP untuk memastikan bahwa primer yang dihasilkan memiliki spesifisitas tinggi terhadap target DNA yang ingin diidentifikasi. Dari hasil perancangan tersebut berhasil diperoleh 6 pasang primer yang memenuhi kriteria standar untuk digunakan dalam metode RT-PCR. Hasil desain primer yang dihasilkan terdiri dari 3 primer spesifik untuk DNA babi dan 3 primer spesifik untuk DNA sapi. Namun, primer hasil desain baru tidak memberikan performa amplifikasi yang baik, terlihat dari kurva amplifikasi yang tidak stabil dan nilai CT yang tidak konsisten. Berdasarkan evaluasi tersebut, primer tersebut dinilai belum layak digunakan untuk proses analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk kembali menggunakan primer yang telah tersedia sebelumnya yang memiliki performa lebih stabil dan telah terbukti menghasilkan amplifikasi yang sesuai pada pengujian awal. Pada tahapan isolasi DNA, seluruh sampel masker wajah yang telah dipersiapkan baik sampel referensi berbasis gelatin babi dan sapi dengan variasi rasio maupun sampel masker yang diperoleh dari online shop diekstraksi menggunakan kit isolasi DNA yaitu Qiagen Medicon Food Kit sesuai dengan prosedur standar, sehingga dihasilkan DNA yang kemudian dianalisis kualitasnya dengan spektrofotometer nanodrop. Dalam melakukan isolasi DNA, tahapan lisis merupakan suatu bagian yang memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan proses isolasi DNA. Pada tahapan ini, lisis dibantu oleh enzim proteinase K yang aktif bekerja pada suhu 65-70 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan bahwa konsentrasi DNA berada pada kisaran 7,55 sampai 9,55 mikrolit, sedangkan nilai kemurnian DNA berada pada sekitaran 1,57 sampai 1,86. Nilai konsentrasi tersebut telah memenuhi syarat minimal untuk dilakukan analisis lanjutan dengan RT-PCR. Meskipun tingkat kemurnian masih sedikit di bawah standar optimum yaitu 1,8 sampai 2,0, kondisi ini dapat dijelaskan oleh adanya kemungkinan kontaminan sisa protein atau bahan adiktif kosmetik lain yang ikut terbawa selama proses ekstraksi, namun tidak secara signifikan menghambat potensial amplifikasi DNA pada tahap berikutnya. Dengan demikian, hasil isolasi ini dapat dikategorikan cukup baik dan layak untuk digunakan dalam proses validasi primer dan uji RT-PCR pada tahapan penelitian selanjutnya.